Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah kepadanya. Secara khusus pada ibadah hari ini kita juga akan kembali mengambil bagian dari sakramen perjamuan kudus sebagai tanda peringatan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan persekutuan kita dengan Dia. Kiranya melalui doa, pujian, firman Tuhan dan perjamuan kudus yang akan kita ikuti, hati kita dipersiapkan untuk datang dengan penuh hormat, ucapan syukur dan kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat juga untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama mengucapkan foto kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan dengan segenap ciptaan dengan cinta kasih-Nya yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk hadirat Tuhan yang Maha Kudus dengan korban pujian yang akan kita hiaskan kekudusan. Mari kita angkat satu pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Hadirat
Saudaraku, kita sadar dalam menjalani hidup, kita sering masih belum seturut dengan kehendak Tuhan, dan kerap kali kita masih berdosa. Maka, mari kita bersama memohon rahmat dan pengampunan Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kami sering jatuh dalam dosa melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami. Sucikan hati kami oleh kasih karunia-Mu, dan perbarilah hidup kami agar semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau sediakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni kita dan Tuhan memberikan anugerahnya sebagaimana tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berikan salam damai kepada kanan kiri, depan belakang kita, lalu katakan Kristus besertamu. Kristus besertamu. Kristus besertamu. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Saudaraku, darah Kristus sudah tercurah untuk keselamatan kita. Dan puji Tuhan kita boleh diselamatkan dan mendapatkan hidup. Mari kita syukuri dan puji Tuhan kembali. Kita akan satu pujian nyanyi kemenangan. Boleh sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara.
saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Yesusku kau terindah. Terima kasih Yesus. Kami mengucapkan kebenaran firman Tuhan.
bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Semua pujian penyembahan yang sudah kami lantunkan di hadapan-Mu, kiranya semuanya berkenan, kiranya semuanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan, baik yang menjadi worship leader, menjadi singer, pemain musik, semuanya Tuhan memberkati mereka semua. Pagi hari ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah, waktu yang indah yang kami khususkan di hari ini, di jam ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu pikiran, mengganggu konsentrasi kami di dalam kami beribadah kepadamu, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami fokus dan biarlah pikiran kami fokus hanya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca teks Alkitab kita yang terambil di dalam Imamat pasal 25. Ya, ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Bapak Ibu bisa menyimak di layar dan saya akan membacakan. Tetapi untuk lebih supaya kita tidak ngantuk dan kita bisa saling berinteraksi, maka kita membaca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu genap dan terakhir bersama-sama. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Lamanya engkau harus menabur atau menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang tujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebunanmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang bahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan suara sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Sudah habis? Oke. Ya, berbahagialah setiap setiap kita yang membaca firman Tuhan, lalu merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan
melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tahun Yobel. Tahun Yobel. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, saya ingin menyanyi lagu tentang tahun Yobel ini. Semoga bisa dan tidak salah karena lagu ini cukup lama. Kalau bisa diikuti dan ada tak yang ini? Kalau bisa nyanyi bareng ya. Yang bisa nyanyi bersama Ibu Gembala, bisa nyanyi juga. Judulnya tahun Yobel ya. Berdiri semua. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita sudah membaca teks di dalam Imaman pasal yang ke-25 tadi, ya, di mana ayat 1 sampai dengan 13 atau 12 sudah menceritakan tentang bagaimana tentang hari Sabat, ya, Sabat tahun atau tentang tahun Yobel, tentang tahun pembebasan. Nah, saudara, di ayat kuncinya tadi sebenarnya saya ambil satu aja. Di dalam ayat yang ke-10 Tuhan berfirman berkata, kuduskanlah tahun yang ke-50 itu dan maklumkanlah pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jarang ya dengar khotbahnya ya. Agak lama tentang tahun Yobel. Nah, apa itu Yobel? Tadi secara singkat sudah saya sebutkan, di nyanyian sudah kita nyanyikan. Tahun Yobel adalah tahun apa? Pembebasan. Nah, saudara, apa itu Yobel? Saudara, di Israel setiap 50 tahun sekali akan terdengar bunyi yang namanya sangkakala dari tanduk domba, berbunyi dengan nyaring di seluruh itu, dan itu menjadi tanda bahwa itu tahun Yobel dimulai. Dan tahun Yobel adalah tahun pembebasan para budak di seluruh Israel, ya. Tahun pembebasan hutan, tahun pembebasan budak, tahun pembebasan tanah. Nah, dan intinya itu tiga itu. Yobel adalah pembebasan ya para budak, Yobel adalah pembebasan tanah, Yobel adalah pembebasan hutan. Dan terjadi 50 tahun sekali. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat ya semua budak ya
akan dipulangkan, akan dibebaskan semua untuk apa? Pulang ke rumah mereka masing-masing. Pertama kita sedikit saya jelaskan tentang pembebasan para budak di seluruh Israel. Itu tercatat dalam Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya, dan itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi siapapun yang menjadi budak, siapapun yang sudah terjual dari budak saat itu di tahun Yobel, ya, mereka dibebaskan dan pulang ke keluarga masing-masing. Jadi siapapun senang, jadi pulang. Di sini juga memiliki arti. Apa artinya itu? Artinya Tuhan sangat benci kepada yang namanya perbudakan. Amin. Masihkah di keluarga kita suami memperbudak istri? Tidak ada, sudah emansipasi. Atau kebalik, istri memperbudak suami? Tidak boleh. Tuhan tidak suka dengan namanya perbudakan. Nah, saudara, itu yang pertama, budak dibebaskan. Yang kedua, pengembalian tanah. Jadi tanah-tanah orang miskin yang sudah terjual kepada tuan tanah di tahun yang ke-50 dikembalikan dengan cuma-cuma. Senang nggak Bapak Ibu? Senang bagi yang tanahnya dijual, tapi nggak senang bagi yang tuan tanah. Atau ini kita lihat. Jadi ini inti Yobel. Jadi semua tanahnya Pak Sartono dijual ke saya ini 50 tahun balik Pak. Enak ya? Iya. Nah, agresi urip. Saudara kita melihat, jadi pengembalian tanah itu tercatat dalam Imamat 25 ayat 13. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya sendiri. Nah, saudara, jadi di tahun Yobel semua yang sudah kita jual kepada orang lain pulang. Ini kita bicara masa lalu Yon, sebelum Yesus lahir ini loh Yobel ya. Lalu artinya apa? Tuhan dikatakan, artinya Tuhan juga suruh menjaga warisan kepada setiap orang Israel. Jangan cepat-cepat warisan dijuali semua. Milik pusaka jangan dijual semua. Amin Bapak Ibu. Ini pelajaran-pelajaran harus kita sisipkan penting. Tuhan ajarkan jangan warisan dijual semua walaupun sudah kaya raya. Bom-bom terus nanti bangkrut, bingung, gak ada tempat. Biarkan saja itu warisan. Kalau bisa ditambahin lagi. Amin. Ya, itu pokok katanya. Jangan jual warisan. Itu milik pusaka kata Tuhan, supaya kamu tidak kehilangan identitasmu, gitu loh. Lalu dikatakan, artinya Tuhan sekali lagi menyuruh ya orang Israel itu supaya apa? Jangan sampai apa-apa atau warisan kok dijual walaupun kurang sekalipun. Ini sih bicara hukum masa lalu loh ya. Saya lagi menceritakan sejarah. Saya tidak lagi nyuruhin saudara jangan jual, enggak. Ini lagi saya menceritakan sejarah. Lalu yang ketiga adalah penghapusan hutang. Imamat 25 ayat 8 sampai 12 sudah baca, tidak ada lagi hutang, semua hutang lunas. Tidak ada lagi tagihan, semuanya lunas pur-puran. Seneng? Makanya yang seneng hutang tunggu 50 tahun orang saja hutang, tunggu tahun Yobel. Wah. 50 tahun lama saudara. Nah, ini sejarah, saya sedang sejarah, jadi saya ini dengarkan saja gitu loh, dengarkan saja sejarah itu. Jadi utang seakeh-akeh, oh usah utangi. Nanti kan ada ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Wah, merdeka. Inti Yobel, ingat-ingat, pembebasan budak, pembebasan
tanah, pembebasan hutang, saudara. Ya, senang pokoknya. Di sini kita lihat. Ya, jadi lunas, mulai lagi dengan lembaran baru. Artinya apa? Tuhan Yesus sebenarnya nanti kita lihat, sudah lunaskan hutang kita di atas kayu salib. Amin. Purpuran ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu purpuran. Kembali ke fitrah, saudara. Kita lihat di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira Bapak dan Ibu sudah senang nggak kalau ada tahun Yobel sekarang kayak gini? 20 tahun sepisan lah, senang? Tidak? Senang. Ini kan cuma misal, ya nggak usah digagas, nggak ada undang-undang. Senang nggak kalau kayak gini? Ya cepet suwe, aja 50 tahun lah menangi. 20 tahun sepisan Yobel senang nggak? 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Jadi kalau jual dulu, nanti kan Yobel pulang lagi. Senang bagi yang para budak, tapi nggak senang bagi para tuan, intinya gitu loh, saudara. Jadi senang. Nah, kita lihat sebenarnya saya udah ringkas ini. Inti tahun Yobel adalah pembebasan budak, pembebasan tanah, dan pembebasan hutang. Nah, asal usul tahun Yobel dalam imamat tadi adalah di mana Tuhan suruh Musa menghitung. Tadi kita udah baca 7 kali tahun Sabat, 7 kali tahun Sabat, terus 7 kali 7 sama dengan 49, dan tahun yang ke-50 itu baru dikuduskan, dijadikan tahun Yobel. Sangkakala ditiup, ya tanduk kambing ditiup. Itulah Yobel, saudara. Nah, apakah pertanyaannya Yobel ini benar-benar terjadi pada saat itu? Halo, pernah baca kita Bapak Ibu? Tidak. Lah, pasal kita maning kobra gitu. Kebutuhannya banyak banget gitu. Pertanyaannya, apakah Yobel itu benar-benar terjadi pada zaman itu? Tidak, saudara. Lu kebangetan teman wong Israel. Masa ini perintah Tuhan, firman Tuhan, kok nggak dijalankan? Ya, dijalankan di Namekas. Apakah Yobel yang tadi pembebasan budak, pembebasan tanah, dan pembebasan hutang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh orang Israel? Jawabannya tidak, saudara. Lihat, temenan melas temen ya. Saudara, kita lihat ternyata jawabannya tidak. Alkitab tidak kasih catatan yang jelas. Kalau Israel rutin, ya mungkin pernah lakukan, ya. Kalau Israel rutin lakukan Yobel setiap 50 tahun sekali, ya. Itu Alkitab, ya. Terus para ahli perjanjian lama (PL), ya, bahwa perintah Yobel itu ada dan sangat jelas, ya, tapi dalam kenyataannya Israel tidak melakukannya sama sekali, never happen, gak ngelakuin. Ya, jadi Yobel hanya menjadi perintah yang indah, wacana dan cita-cita Tuhan, tapi gak dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, lalu firman Tuhan sebenarnya sudah sangat jelas. Bangsa Israel sangat mudeng, sangat paham dengan perintah itu, sangat mengerti. Tapi karena kekerasan hati orang Israel, hati yang mengeras dan membeku, hati yang dikatakan karena kepentingan diri sendiri, yang membuat bangsa Israel tidak mau melakukan perintah Tuhan itu, sehingga Yobel itu tidak terrealisasi dan tidak terjadi. Karena apa? Karena sekali lagi firmannya jelas, perintahnya jelas, mudeng dan bisa dimengerti. Tapi karena kekerasan bangsa Israel, karena kebekuan
kemampuan hati bangsa Israel, dan karena dikatakan kepentingan pribadi dan kaum kapitalis pada saat itu, dan keuntungan pribadi itu tidak ada, maka firman Tuhan itu dilewatkan. Yobel tidak dilakukan. Firman Tuhan ini ada. Perintah Tuhan itu ada, tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena orang Israel sekali lagi berat hati untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin juga kadang dalam kehidupan kita firman Tuhan itu jelas mudeng. Amin. Tapi karena kekerasan hati dan hati yang membeku, dan karena kepentingan pribadi, dan karena logika kita, nalar kita, sehingga kita membuat firman Tuhan yang begitu jelas, begitu mudah, begitu tidak perlu ditafsir, tidak berlaku dan tidak dilakukan dalam hidup kita. Ya, itu sejarahnya seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita lihat ya, sebenarnya masalah pemahaman oke. Ya, tapi kekerasan hati yang beku, pertimbangan ekonomis, pertimbangan kepentingan pribadi, pertimbangan rasionalitas, ya, yang membuat orang Israel tidak taat dan tidak melakukan perintah Yobel. Bapak Ibu, kadang-kadang rasionalitas itu bisa mengalahkan firman. Rasionalitas membuat kita tidak akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terbukti oleh bangsa Israel itu. Tidak terjadi sejarah yang namanya Yobel. Orang Israel melakukan. Kenapa? Rasionalitas. Saudara tahu rasionalitas? Ya, rasionalitas mengalahkan perintah Tuhan. Ya, logika kita mengalahkan firman Tuhan. Lepas dari Yobel sekarang, di perjanjian lama terjadi atau tidak, tapi Yobel sekarang sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Oke lah, Yobel di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama akhirnya tidak terrealisasi, tidak dilakukan, hanya menjadi sebuah proleptis, hanya menjadi sebuah lambang karena perintah yang begitu jelas, tapi karena rasionalitas yang kuat di dalam pemikiran bangsa Israel, sehingga rasionalitas mengalahkan firman, rasionalitas mengalahkan kebenaran, rasionalitas menentang perintah Tuhan. Sehingga apa? Di dalam perjanjian baru Tuhan menggenapi Yobel itu sendiri, dan dia berkata, akulah Yobel yang sejati, akulah Yobel yang hidup. Saudara, akulah Yobel. Ya, dan itu terjadi di dalam penggenapan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan Ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini catatan kutipan kitab Nabi Yesaya yang menceritakan tentang Yobel zaman dulu, dan sekarang Tuhan bilang Yobel sejati adalah akulah sang pembebas budak. Amin. Akulah sang pembebas, sang pemerdeka yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Yobel yang sejati. Ya, Yesus adalah penggenapan dari Yobel itu. Dia bebaskan kita dari perbudakan dosa. Amin. Ini yang penting saudara harus ingat. Oke, Yobel perjanjian lama itu sejarah yang saudara harus mengerti tadi. Tapi di dalam perjanjian baru penggenapan dari Yesus
Yesuslah Yobel. Dia dikatakan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau zaman dulu hanya dibebaskan dari perbudakan yang biasa ya, budak dengan tuan, tapi ini perbudakan dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 ya, satu ayat ya menjadi dasar. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Catat baik-baik, Yesus adalah Yobelium yang sejati, Yobel yang sejati, yang membebaskan kita, saya dan saudara, dari budak dosa, perbudakan dosa. Jadi saya dan saudara setelah percaya Yesus ya, bukan lagi budak dosa, bukan lagi hamba dosa, tapi budak kebenaran, hamba Kristus, doulos kurios. Amin. Sadar identitas kita. Yang kedua, bukan hanya Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, tapi Yesus Yobel yang sejati, Dia kembalikan warisan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Warisan kita sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 17, dan jika kamu adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Di dalam Kristus Yobel sejati, saudara dan saya dibebaskan dari perbudakan dosa. Di dalam Kristus saya dan saudara dikatakan oleh firman Tuhan dikembalikan warisannya, yaitu warisan sebagai anak-anak Allah. Dia Bapa kita, kita anaknya, kita ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya, yang ketiga, Dia hapus hutang dosa kita di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan untuk itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus Dia bebaskan kita dari dosa. Yesus ya berikan warisan kepada kita, kerajaan surga. Yesus hapuskan hutang dosa kita, dipaku di atas kayu salib. Maka kita yang hidup adalah sebagai umat-umat Kristus, sebagai umat kaum Yobel di akhir zaman, umat ketebusan Kristus. Bebaskan diri kita dari setiap dosa apapun. Amin. Dosa sakit hati, dosa kecewa, dosa iri hati, dosa apapun. Saya hari Rabu yang lalu berkata di tempat Bapak Marsono, saya dan saudara tidak perlu menjadi orang lebih baik dari orang lain. Karena kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, maka kita akan menjadi orang yang selalu saingan. Tapi jadilah orang yang lebih baik yang hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin. Cukup itu. Amin. Jadilah orang yang lebih baik hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi kalau kita bersaing, aku harus lebih baik dari dia, nanti aku harus lebih cantik dari dia, nanti aku harus lebih kaya dari dia, nanti aku harus lebih. Itu menjadi sebuah sinyal yang tidak bagus di dalam diri kita. Tapi jadilah orang Kristen yang hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin. Amin. Untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan oleh darah anak domba. Betul? Iblis dikalahkan? Kayaknya gitu kan? Oleh darah anak domba. Lanjutnya apa?
Lah oleh kesaksian kita iblis dikalahkan enggak? Hah? Hah? Iya apa enggak? Kalau kesaksian kita jadi kesaksian kita sudah mengalahkan enggak? Jadi ternyata oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, terus apa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Gak cukup hanya oleh anak darah domba, tapi oleh kesaksian. Maka Yesus katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, jangan simpan dikatakan akar pahit. Saya selalu berkata, kalau kita simpan akar pahit, kita itu seperti orang minum racun tiap hari, tapi berharap orang lain yang mati. Itu impossible, itu nonsen. Kita akan sakit, kita akan menderita, kita akan mati. Orang lain ketawa, kita akan berduka cita. Istri saya itu pernah mengalami namanya sakit gejala histeria. Karena masih pengantin baru dengan saya, ngomong apa dekanteti, ngomong apa dekanteti. Waduh, repot sudah. Akhirnya saya dibawa teja sampai kayak wes itu masih kecil, susah, dan punya rumah, punya anak kecil, jauh dari orang tua, kompleks permasalahan. Terus kita mulai pikir tidak usah peduli dengan orang lain, pedulikan dirimu sendiri. Amin. Dalam satu sisi bilang, gak usah ngurusi orang lain, urus awakmu dewe. Amin. Karena dia sakit, begitu dia sakit saya yang rugi. Dan kalau kita sakit kita rugi, orang lain juga paling cuma nengok, nilik, ngasih amplop, tapi kita yang menyandang sakit itu yang akan menjadi korban. Amin. Jadi kita harus menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi orang yang tegar di tengah masa yang sukar, punya prinsip yang jelas, yang tidak merugikan orang. Ya, tidak merugikan orang. Saudara, jadi kebiasaan buruk, ya, ampuni orang lain, doakan. Ya, jadi bebaskan diri kita dari dosa. Kedua, jangan simpan akar pahit, jangan simpan berkat untuk diri sendiri juga. Makanya ada tahun Yobel tadi walaupun tidak dilakukan, tapi bagikan juga berkat kepada orang lain yang membutuhkan, mungkin waktu, uang, tenaga, talenta, ya, juga pulihkan, bangun kembali hubungan yang rusak. Yang ketiga, hapus hutang. Hapus hutang ini gini, secara literal orang kalau kita punya hutang, ya disuruh utangi gitulah ya. Amin. Itu literal. Literal itu apa sih ya? Ya itulah artinya, kalau punya hutang ya hutang gitu loh. Kalau orang dunia aja, kalau punya hutang harus disuruh hutang supaya nanti di alam kubur mau ditagih. Orang dunia kan gitu kan. Sampai kalau ada di kematian pun, bapak-bapak, ibu-ibu, nun sewu niki kula makin keluarga, mbok enten sing punya tanggungan kali bapak almarhum nggih, tolong dihubungi niki. Begitu kan, pernah dengar enggak? Karena pentingnya bahwa kalau hutang itu harus diserutangi. Nah, hapus hutang itu berhenti ungkit-ungkit kesalahan orang. Amin. Pasti suka ada kita ungkit-ungkit kesalahan orang. Puji Tuhan, haleluya. Ku harap begitu. Ya, ku harap begitu. Jadi hapus hutang, berhenti ungkit-ungkit kesalahan orang, kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan anak, kesalahan teman-teman, berhenti. Ya, ya. Catatan hutang sudah lunas, berhenti ungkit-ungkit. Dan kita masih kadang ungkit-ungkit dan, ya. Kadang kita sudah udah lama malah diungkit-ungkit. Saya tuh kadang kalau bapak sih rasionalitas, ibu-ibu loh, ibu-ibu itu hebat loh daya ingatnya loh. Ada banyak janji yang belum kita tepati, ibu-ibu tuh ingat. Benar nggak ibu-ibu? Benar nggak?
kapan sih aku pernah janji sama mama mau belikan baju? Oh itu loh. Terus waktu tahun 97 ya masih ingat gitu loh. Heran, dari daya ingatnya kuat sekali, masih diungkit gitu loh. Bahkan ibu-ibu itu waktu dimarahin 20 tahun yang lalu masih ingat. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Iya, masih ingat. Larane Jan, larane 20 tahun yang lalu. Wes, jangan pokoknya ingat, masih betul-betul. Kadang nyanyi, masih ku ingat gitu, senyum di bibirmu gitu. Simpatiku pada dirimu berawal di sini gitu. Kekasih memang engkau lain dari sekian banyaknya. Aku pun ingin. Nah terus merasakan hangat pribadi dirimu. Kaki bombo. Acak-acak. Salahkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu. Kayak itu mending orang bukan suara dah suaranya orang karu-karuan. Jadi hapus hutang, artinya tidak ungkit-ungkit luka lama, tidak ungkit-ungkit masa lalu lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah tahun Yobel. Yobel dalam perjanjian lama ya tidak tergenapi, tidak terrealisasi karena kekerasan dan rasionalitas bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus menjadi Yobel yang sejati. Dia hapus dosa kita. Ya, dia hapus, dikatakan hutang dosa kita. Dia bebaskan diri kita dari perbudakan dosa, dan kita disuruh menjadi Yobel, pembawa damai, pembawa kasih karunia dimanapun kita berada. Selamat menjadi manusia Yobel, hidup taat, hidup melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sudah mampukan kami untuk bisa mendengar, dan Engkau juga memampukan kami untuk mengerti. Mampukan kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bisa kembali. Umat yang dikasihi oleh Allah, saat ini kita akan masuk dalam sakramen liturgi perjamuan kudus. Kepada para petugas dan para pelayan perjamuan kudus, saya mohon maju ke depan. Silakan. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan dan akan kematian dan
pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia di dunia ini. Roti dan anggur merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi pelayanan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengakui percaya kepada Tuhan Yesus diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Marilah kita sejenak mengambil waktu secara pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa Surgawi, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus. Amin. Dipersilakan petugas pelayanan kudus untuk membagikan roti pada seluruh sidang jemaat. Sidang jemaat sudah mendapatkan roti dan anggur semua ya? Oke. Mari dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dan Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan, Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Pujilah Halik semesta. Bapa di dalam kerajaan surga, mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, di mana kami boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus 2026 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau menjadi Yobel, Engkau menjadi pembebas kami dari dosa, Engkau membayar hutang dosa kami, dan Engkau memberikan kepada kami lembaran hidup yang baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Terima kasih, biarlah kami yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka embrio hidup kekal sudah ada dalam diri kami. Kapanpun kami mati dan dipanggil Tuhan, maka tempat kami berpindah bersama dengan Tuhan di dalam pangkuan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan iman kami, kuatkan hati kami, tuntun langkah kami, dan ubahlah hidup kami menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi gereja, bagi sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dasar persembahan hari ini tertulis dalam Mazmur 107 ayat 1 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berikan persembahan dengan sukacita. Kita akan mengambil pujian sungguh ku bangga Bapa. Sekarang yang bertugas menempatkan diri. Thank you.
Dan kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk 1 minggu ke depan. Setelah ibadah kocokan arisan, yang pertama kocokan arisan, yang kedua kita akan menengok pembangunan rumah Ibu dan Lina. Ibadah persekutuan rumah tangga bertempatan di rumah yang mendapat arisan. Untuk informasinya menyusul. Pelayan ibadah umum Minggu 14 Juni 2026 pukul 8.00, WL-nya Saudara Jessica, singernya Ibu Ani dan Saudara Stephen, Ashernya Bapak Ibu Aji, LCD-nya Saudara Asaya. Jemaat yang berulang tahun di bulan Juni untuk maju ke depan untuk didoakan. Selanjutnya doa syafaat, doa berkat dan doa Bapak kami dari Bapak Kembali. Ya, yang berulang tahun di bulan Juni silakan. Nggak ada ya? Esther ya. Hanya Esther. Yang bulan Juni berulang tahun hanya Esther. Bukan. Ya. Saya memastikan untuk anak kaum muda nggak jadi youth atau nggak ada ikut? Sudah ada ya, fix ya. Berarti nanti saya mewakili kaum muda, kaum tua, Bapak Ibu. Karena nggak enak saya kalau ketua majelis pimpinan wilayah Banyumas nggak datang nanti ditanyakan, karena saya berangkat satu mobil 40, satu bis 40 rombongan 40. Kemarin dikawal oleh sekretaris saya, Purbalingga dikawal oleh Pak Robert juga, pemuda, terus Purwokerto hampir 1.000 ya, 1.000 lebih kaum muda di Hotel Megasetos di Gajah Mada mengadakan jambore. Jadi saya rindu sebenarnya bisa ikut, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, itu udah diumumkan di mana kita bisa berfellowship, berkumpul teman-teman pemuda se Jawa Tengah ini, nggak ada se-Indonesia. Ada 2.000 pemuda yang bisa mungkin kita kenalan di situ. Jadi cuma nginep satu malam dan bayarnya cuma 100.000 karena disubsidi ya. Kita cari donatur, walaupun habisnya mungkin 600 juta, tidak apa-apa, tapi kita cari orang kaya yang bisa mensubsidi, yang mungkin harus dari 500 cukup 100 saja, gitu kan, memberikan. Kaum wanita tanggal besok ya, Senin besok kaum wanita JDW, Jaringan Doa Wanita. Ini kadang-kadang kalau dijelaskan JDW itu apa? JDW itu Jaringan Doa Wanita, di tempatnya Bapak Pendeta Christian di Purbalingga, Jalan Hartono. Kalau yang tahu rumahnya Bu Nila yang dekat itulah, pasar itulah ya, di situ ya. Nanti ibu-ibu kumpul ya. Yang mau ikut kemarin siapa saja? Tunjuk jari aja. Akan besok loh ya. Kemarin udah jadi. Bukan Iko bukan ibu-ibu. Iko. Gimana ini nggak jadi lagi? Oh, nggak jadi ya? Berarti nggak jadi ya? Berarti kalau nggak jadi berarti saya nggak jadi. Ya udah, saya tinggal ngomong ibu-ibu ternyata berubah haluan, ada kegiatan lain gitu nanti. Jadi nggak jadi. Oke, berarti enggak ya? Oke. Ada nggak ya saya lupa pengumuman? Nggak ada, oke. Sebelum kita masuk doa syafaat, nanti jangan lupa Bapak Ibu yang setelah ibadah kocokan, Bapak Ibu yang punya waktu dan bisa hadir, bisa ikut dengan saya, mari kita datang ke tempatnya Ibu Darlina berdoa menengok rumah yang sedang dibangun ya. Sebagai anggota tubuh Kristus kita mendoakan di sana. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak Esther yang di bulan Juni ini berulang tahun. Kami bersyukur sepanjang 1 tahun Tuhan sudah memberkati anak Esther. Dan kami menyerahkan hari-hari selanjutnya, waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Allah Trinitas, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami doakan supaya sehat jasmani, rohaninya, diberkati fisiknya, diberkati IQ-nya, diberkati imannya, diberkati rohaninya, diberkati masa depannya, umur panjang. Di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati anak Esther. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami berdoa bersyafaat untuk negara kami, untuk bangsa kami Indonesia. Kalau kami mendengar nilai rupiah terhadap dolar makin melemah, kami doakan, kami serahkan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Engkau berkati melalui para pemerintah. Kiranya mereka, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami bisa mengatasi ini dengan baik. Dan kami berharap tidak terjadi inflasi, tidak terjadi krisis yang begitu berarti untuk bangsa kami. Tapi berkati, pulihkan, dan buat bangsa kami menjadi adil dan makmur, bahkan aman dan tentram. Kami doakan Tuhan untuk usaha dagang, pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi jemaat di tempat ini. Tuhan berkati semua. Ada yang mungkin karyawan, ada yang buka warung, ada yang mungkin wira swasta. Apapun profesi jemaatmu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, membuat sukses dan membuat berhasil, diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun doa, harapan, dan pergumulan jemaatmu dalam nama Yesus, Tuhan mengabulkan, Tuhan memberkati. Kami membawa setiap pergumulan jemaatmu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengenal kebutuhan mereka, Engkau tahu pergumulan keluarga mereka, Engkau mengenal pekerjaan mereka, kesehatan mereka, semuanya terberkati. Sekolah anak-anak mereka, baik yang TK, SD, SMA, bahkan Tuhan yang di perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Kami doakan juga usaha dari Mbak Yanti, Sate Taichan, baik yang ada di depan Unsud maupun di belakang UMP. Tuhan memberkati, kirimkan para pembeli, kirimkan para pelanggan dari timur, barat, utara, dan selatan. Buat sukses, buat berhasil, buat maju, buat diberkati Tuhan. Dan rencana-rencana untuk penjualan aset yang ada di Jogja, Tuhan berkati. Rencana-rencana untuk bisa buat rumah di sini juga, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukalah pintu berkat-Mu, bukalah jalan. Segala penghalang berkat, baik itu dari setan, dari iblis, atau dari manusia, dari perdukunan, apapun kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semua yang didoakan, semua yang dikumpulkan, semua yang saya diharapkan diberkati, dilancarkan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah untuk anak-anaknya Tuhan, bagi yang kuliah, yang sekolah, atau yang sudah mulai berdagang. Tuhan memberkati semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang mungkin kurang sempurna. Tuhan, Engkau akan sempurnakan dengan doa yang diajarkan kepada kami, yaitu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Jadilah engkau saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.